Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore untuk semuanya. Sebelum kita mulai kelas bakti dan gula hari ini, mari kita berdoa. Semoga kelas bakti gula dan hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agamanya masing-masing, saya persilahkan. Berdoa, saya cukupkan. Oke, terima kasih. Ini udah ada 2 yang join, Firdaus sama Afrida. Seperti yang sudah saya umumkan, jika memang sudah join, nanti di kuliah tadi nggak masalah, tapi ada baiknya juga bisa join. Adapun ini nanti sebenarnya saya rekam, doakan saja semoga rekamannya bisa saya share. Soalnya kemarin nggak tahu saya ada sedikit masalah untuk menguploadkan dan mendownloadkan file data saya di Google Drive dan YouTube. Kalau nggak ada masalah sih nggak masalah, nanti saya akan sharekan juga. Oke, jadi hari ini saya akan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa materi kuliah kita hari ini adalah terkait pemanis buatan, atau dalam hal ini yaitu bahan yang memiliki karakteristik seperti gula, manis, tetapi dia bukan gula. Sebagai catatan, kalaupun misalnya nanti kalian ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di grup saja mungkin, ditanyakan nanti kita akan bahas lebih lanjut juga, nanti akan saya jawab di grupnya. Oke, ini saya sudah presenting ya. Saya presenting Windows saya akan coba jelaskan materi yang tadi sudah saya sharekan ke kalian. Oke. Jadi materi ini sebenarnya nanti ada beberapa gabungan. Ada materi yang ini saya share ke kalian. Ini adalah materi yang dulu saya dapatkan waktu saya kuliah. Memang agak lama, cuman memang masih beberapa ada yang masih bagus dan update. Nanti juga saya akan masukkan terkait beberapa materi lainnya yang nanti saya sudah dapatkan. Kalau misalnya Buyun tiba-tiba suaranya hilang atau seperti apa, nanti tolong diinfokan saja ya. Bisa lewat chat di Hangout-nya atau seperti apa, nanti bisa kontak saya. Oke. Pemanis buatan. Sebelumnya, pemanis buatan ini adalah kelompok dari zat aditif. Apakah zat aditif itu? Zat aditif adalah zat yang sengaja atau tidak sengaja ditambahkan ke dalam makanan serta minuman untuk memperbaiki nilai gizi, cita rasa, mengawetkan, atau memantapkan, serta memperbaiki penampilan. Saya yakin kalian sudah paham istilah ini di mata kuliah kimia pangan atau kimia dasar, bahkan juga PPAI. Jadi BTP dalam hal ini adalah termasuk pemanis, adalah zat yang memang sengaja ditambahkan, yang memang biasa ditambahkan untuk terkait meningkatkan nilai, dalam hal ini adalah di cita rasa, itu rasa manis, sehingga memperbaiki penampilan dan memantapkannya. Nah, zat aditif sendiri kita bisa golongkan ada 2, yang sifatnya alami dan yang sifatnya buatan. Kalau namanya alami itu berarti ya dari alam, kalau buatan biasanya sintesis secara kimiawi di laboratorium. Nah, ini juga sudah kalian cukup kenal banyak. Jenis-jenis zat aditif itu mulai ada yang namanya penguat rasa, pemanis, pengawet, pewarna, pengental, pengemulsi, antioksidan, anti kempal, pemutih dan pematang tepung, pengatur keasaman, pengeras, dan juga sekuestran. Nah, yang jadi fokus kita adalah pemanis. Apakah yang dimaksud dengan pemanis? Jadi, pemanis adalah
senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan industri, pengolahan pangan dan minuman, dan makanan kesehatan, khususnya yang menyebabkan rasa manis pangan, tetap yang hampir atau tidak mempunyai nilai gizi. Nah, jadi pemanis berdasarkan definisi dari Kementerian Kesehatan, poin utamanya adalah dia menyebabkan rasa manis. Tetapi hampir atau sangat kecil atau bahkan ada yang tidak memiliki nilai gizi. Kalau kalian sudah belajar kemarin gula itu dia memberikan rasa manis. Selain memberikan rasa manis, glukosa itu ternyata juga merupakan sumber gizi, di mana 1 gramnya glukosa itu menghasilkan kalori sejumlah 4 kilokalori. Sedangkan pemanis ini jumlah nilai gizinya atau kalorinya itu hampir atau bahkan 0, tidak mempunyai. Nah, ini ada beberapa gambaran contoh produk yang menggunakan pemanis buatan. Ini produk aspartam pemanis buatannya. Ini kalau kalian lihat di beberapa kemasan produk ini, di bagian belakangnya, di ingredientnya itu pasti ada tulisnya nama pemanisnya. Yang dipakai adalah aspartam. Aspartam itu adalah, nanti saya akan jelaskan, salah satu jenis pemanis yang merupakan dari kelompoknya asam amino. Makanya namanya adalah amino sweet. Oke, jadi menurut Risma 2002, apakah fungsi pemanis itu? Pemanis itu digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat fisik, sebagai pengawet. Ya, pemanis memang bisa juga dijadikan sebagai pengawet, dalam ini gula, memberi kimia sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh. Ini fungsi pemanis secara umum ya, khususnya dimiliki gula. Nah, pemanis alternatif yang umum kita pakai adalah jenis pemanis yang mengganti gula-gula, sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Jadi, dari sekian banyak jenis gula, memang kalau kita pahami yang ada di industri dan yang paling banyak digunakan adalah 3 gula ini ya. Yang mungkin kalian sering tahu, kalian pakai kehidupan rumah tangga adalah sukrosa. Tapi jangan lupa, glukosa ini banyak sekali dipakainya di roti-rotian dan sebagainya, termasuk juga fruktosa. Nah, sekarang apalagi tahu, mungkin kalian tadi kemarin sudah belajar ya sumber gula. Ternyata tidak mudah juga loh mendapatkan gula itu ya. Walaupun gula sendiri bisa diproduksi secara enzimatik dari pati-patian dihidrolisis, tapi ternyata cukup ribet juga. Dan juga tadi ada permasalahan kesehatan menyebabkan salah satunya kena diabetes, kita nggak bisa nih gula terlalu tinggi. Maka kita perlu pemanis alternatif. Dalam hal ini adalah pemanis buatan. Oke, nah ini tadi kalau pemanis alami itu berarti bahan yang membuat olahan menjadi manis, di mana bahan itu berasal dari alam, hewan atau tumbuhan. Nah, kalau yang namanya pemanis buatan itu biasanya adalah seperti definisi yang sebelumnya, bahan yang memiliki tingkat kemanisan yang ditambahkan, bahkan biasanya tingkat kemanisannya lebih tinggi, dari mulai 30 sampai 1000 kali dibanding sukrosa. Seperti namanya sintesis atau buatan, pasti dia di sini dibuatnya melalui reaksi kimia. Nah, ini kemarin sudah kalian bahas, beberapa pemanis alami itu seperti gula tebu, ini yang paling banyak dipakai. Kemudian ada gula merah, kalau ini dari tebu, ini dari palem-paleman. Kemudian juga ada ada madu. Madu ini diperolehnya dari lebah, dia kandungannya utamanya paling tinggi adalah fruktosa dan glukosanya. Kalau yang ini sukrosa. Kemudian, nah, ini ada, oke, saya mulai dari kanan, ada sirup maple. Ini juga saya jelaskan, dia banyak mengandung sirup maple di sini, sumber gula alami. Kemudian ada namanya sirup agave, mungkin kalian tadi tidak banyak dibahas. Jadi sirup agave itu berasal dari tanaman agave, rasanya manis seperti madu tapi tidak lengket. Paling tinggi juga biasanya konsentrasinya adalah fruktosa. Nah ini yang sekarang sebenarnya masih mau diklaimkan apakah dia termasuk gula alami ataukah termasuk pemanis buatan. Tapi kebanyakan dari peneliti-peneliti lainnya sudah sepertinya lebih ke arah setuju bahwa stevia ini adalah kelompok pemanis buatan. Kenapa termasuk kelompok pemanis buatan? Karena ternyata struktur yang menyebabkan komponen rasa manisnya ini di sini bukan berstruktur
sakarin seperti halnya fruktosa, sukrosa, glukosa, dan kawan-kawan. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi ini merupakan salah satu contoh zat yang memberikan rasa manis atau pemanis yang mana dia berasal dari alam. Bahkan kemanisannya tinggi, yaitu sampai 200 sampai 300 kali tebu. Serta pasti karena dia bukan kelompoknya sakarida, dia rendah kalori, sehingga aman digunakan bagi penderita diabetes dan obesitas. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan juga, pemanis sintesis atau buatan itu menimbulkan rasa manis, di mana nilai kalorinya lebih rendah daripada gula. Tujuan utamanya awalnya memang untuk konsumen diabetes. Tapi sekarang pengembangannya nggak cuma diabetes, tapi juga orang-orang yang mau diet. Sebelumnya, apakah suara saya, slide saya terdengar? Oke, saya tadi cek aja soalnya. Tadi saya mendengar ada suara pesan masuk, tapi saya nggak tahu konten isinya apa. Takutnya saya, karena saya ini screen-nya sharing, present, jadi nggak kelihatan pesannya. Oke, nah sekarang sebenarnya makanan itu kan bisa mengandung manis alami atau pemanis buatan. Ini ada beberapa tips saja yang didapatkan terkait makanan yang mengandung pemanis buatan. Biasanya makanan yang memiliki pemanis buatan itu memiliki rasa manis yang pekat. Nah, pekat itu seperti apa, Bu? Nah, ini biasanya terjadi kalau orang yang menggunakan pemanis buatan tersebut tidak mematuhi aturan takarannya. Jadi biasanya nambahin gula kan 1 sendok penuh nih. Nah, sedangkan kita nambahnya stevia. Padahal kita tahu stevia itu tingkat kemanisannya bahkan sampai 300 kali. Nah, itu dia. Kalau dia tidak tahu, kan dia nambahnya lebih, sehingga menjadi lebih pekat. Ciri-ciri lainnya produk yang mengandung pemanis buatan adalah adanya aftertaste atau rasa yang tertinggal, di mana aftertaste-nya adalah rasa pahit. Biasanya ini didapatkan rasa pahit di mulut disebabkan oleh kandungan bahan kimia. Ini biasanya sebutnya saya sebut ya, biasanya kalau kalian minum teh-teh, ada banyak teh ya, teh dalam kemasan itu, teh yang dalam kemasan kotak, yang kemasan botol, kemasan gelas, dan macam-macamnya tadi. Ada beberapa jenis yang ternyata kalau habis minum itu agak terasa sepak di leher. Nah, ini contoh merupakan aftertaste-nya dari pemanis buatan. Adanya pemanis buatan yang dipakai di produk. Selain aftertaste berupa pahit, juga ada nih throat irritation kalau bahasa Inggrisnya, atau tenggorokan yang kering. Jadi biasanya setelah minum teh, ya sebetulnya memang paling banyak dipakai di teh yang kemasan botol dan sebagainya tadi, biasanya tenggorokannya itu akan kayak teriritasi atau kering tadi. Jadi ketika itu terjadi, maka rasa hausnya akan muncul. Akhirnya kita minum teh kok malah tidak merasa lega ya, walaupun udah dingin, tapi kok malah pingin minum lagi atau haus ya gitu. Itu adalah ciri-ciri dari tenggorokan kering akibat adanya penggunaan pemanis buatan. Nah, jika tidak segera minum air, biasanya akan timbul serangan batal pada tenggorokan. Ini kalau pada orang tingkat lanjut ya, atau pada pengguna sangat tinggi. Tapi kalau untuk yang penggunaan yang biasanya hanya ngerasa yang sensitif tenggorokannya itu akan ngerasa agak kayak kering gitu. Kok malah habis minum sesuatu yang berair kok malah masih tetap haus. Nah, ini adalah beberapa contoh pemanis buatan. Ada namanya aspartam, siklamat, sakarin. Nah, ini sudah sering kalian dengar. Ada kelompoknya sukralosa. Sukralosa ini saya sebut merek, itu yang di Tropicana Slim. Sorbitol, xilitol, manitol, laktitol, manitol ini, maltitol ini banyak dipakai di permen yang bisa, yang permen kesehatan gigi kayak Happy Den dan sebagainya. Itu salah satunya biar giginya nggak sakit. Kalau aspartam, siklam, sakar ini dulu banyak dipakai di minuman-minuman, baik itu saya sebut minuman serbuk atau juga kelompoknya minuman ready to drink seperti teh dan sebagainya.
Oke, nah pemanis buatan biasanya dipakai Indonesia memang ini, siklamat sama sakarin. Tingkat kemanisannya mulai dari 30 sampai 80 bahkan 300 kali. Sehingga kalau orang awam dia nggak nyebutnya pemanis buatan, tapi biang gula. Kenapa disebut biang? Dasaran. Nanti kenapa? Karena kayak dikit saja sudah terasa manisnya kayak gula. Ini kalau masyarakat umum mengenal pemanis buatan. Oke. Ini sedikit contoh perhitungan. Jadi misalnya gini, diketahui siklamat itu batas maksimumnya adalah 500 mg sampai 3 gram per kilogram bahan. Atau sakarin 50 sampai 300 mg per kilogram bahan. Oke, ternyata ini batas maksimum penggunaan per bahan. Kemudian kalau untuk nilai ADI, acceptable daily intake-nya itu adalah sebesar nih. Keduanya hanya boleh digunakan untuk makanan rendah kalori dan dibatasi tingkat konsumsinya untuk siklamat 11 mg per kilogram per berat badan sehari, sedangkan sakarin 5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, hitungannya maka jika berat badan kita 50 kg, maka jumlah maksimum siklamat yang boleh dikonsumsi adalah 50 kg dikalikan nilai ADI-nya yaitu 11 mg sama dengan 550 mg. Nah, jika kita mengkonsumsi suatu kue dengan 500 mg per kilogram bahan, 500, jadi ada satu kue, dia mengandung siklamat 500 mg per kilogram bahan, maka dalam satu hari itu kita hanya boleh mengkonsumsi berapa kue? 550, kita bolehnya adinya kita, tubuh kita, dibagi per kuenya tadi 500, kalikan 1 kilo. Ya berarti sederhananya hanya boleh mengkonsumsi sekitar 1,1 gram kue yang ada bahan tersebut. Nanti beberapa produk biasanya ada cara menghitung adinya produk itu seperti apa, batasan kita konsumsi itu seperti apa. Jadi ya simpelnya sih ya, ini kan logikanya ya, kita maksimum bisa konsumsi 550, sedangkan di 1 kilo bahan kue 500, ya berarti maksimum sekilo dari bahan itu. Tapi biasanya kita nggak mungkin kan konsumsi kue itu sampai sekilo. Oke, ini adalah beberapa pemanis buatan yang diizinkan. Tadi sudah saya sebutkan beberapa. Nah, ini ada nilai ADI-nya. Nilai ADI itu yang saya sebutkan tadi sebagai batas maksimum yang boleh masuk ke dalam tubuh agar tidak ada bahaya. Dan nilai BPM ini adalah bobot penggunaan maksimumnya. Yang tadi apakah 500 mg per kilogram bahannya. Oke, saat ini saya akan pindahkan slide-nya ke materi sebelumnya, materi yang awal tadi. Oke. Ini tadi kita sudah bahas di awal ya, pemanis itu ada yang memiliki nilai gizi, ada yang tidak memiliki nilai gizi yang kita kenal dengan BTP. Kalau yang nilai gizi tadi adalah yang kelompoknya gula tebu, gula maple, dan kawan-kawan tadi. Oke, ini adalah data pasar, memang penggunaan pemanis buatan paling banyak adalah aspartam. Kalau secara umum dunia. Setelah aspartam nomor 1, kedua baru steviosa. Tadi kita sudah bahas juga ya, steviosa ini dari tanaman, baru ya. Ada juga yang menggunakan sebagai non-food ingredient, ya ini untuk industri non-pangan, untuk mungkin bahan perkusor proses kimia lain, bahkan juga untuk tabletop. Tabletop ini bukan dimasukkan dalam proses pangan, tapi kayak contohnya adalah kalian sering kalau ke hotel-hotel, nah stevianya itu tabletopnya tadi, atau ya tadi taburan atasnya, jadi nggak, tapi sebagai additional. Oke, ini masih terkait
penggunaan beberapa pemanis buatan di beberapa negara nih. Kalau di Indonesia, justru yang paling tinggi adalah kelompoknya warnanya ungu ini adalah siklamat. Tapi kalau kalian lihat ini di Malaysia, itu yang paling tinggi adalah aspartam. Di Thailand sama Taiwan, sakarin. Di Jepang, kalau kalian lihat di sini stevia cukup tinggi, baru kemudian, stevia cukup tinggi, baru sama ya, stevia sama aspartam. Kalau Amerika, Korea Selatan banyaknya pakai stevia. Cina ini pakai siklamat sama kayak kita di Indonesia. Ya, produk kita banyak tiruan Cina mungkin kali ya. Kayak itu secara duniawi. Nah, ini sudah saya skip, sudah saya jelaskan awal tadi. Nah, ini tadi yang saya katakan Adi, adalah jumlah yang aman dan diizinkan bagi produk pangan yang dikonsumsi setiap hari dan dinyatakan sebagai jumlah bahan tambahan pangan, dalam hal ini bahan pemanis, per kilogram bobot badan. Yang kilokalori, nilai kalori tadi saya sebutkan, gula itu biasanya 1 gramnya menghasilkan 1 kilokalori atau 4,2 kilojoule. Kalau batas penggunaan maksimum itu konsentrasi yang maksimum boleh ditambahkan dalam produknya. Kalau ADI itu ke manusianya, kalau batas maksimum BPM tadi itu ke produknya. Oke, ini sedikit nanti bisa dibaca ya, apa itu sekilas terkait CPBB, cara pembuatan pangan yang baik. Pangan rendah kalori itu apa sih? Ini sederhananya adalah pangan yang mempunyai kalori 25% lebih kecil dari produk pangan acuannya. Kalau kalian masih ingat pelajaran manajemen mutu, harusnya sudah dapat, kalau yang belum dapat ya nggak apa-apa, itu ada klaim namanya kayak less sugar. Ya. Kalau less sugar itu minimal 25% lebih rendah gulanya ketimbang produk yang dijadikan sebagai patokan, sama kayak pangan rendah kalori ini. Kemudian ada pangan tanpa gula, ya berarti bahan pangan yang tidak ditambahkan gula. Kemudian pangan khusus, ya tadi biasanya untuk para konsumen khusus, misalnya apakah khusus bayi, orang diabetes, ibu menyusui. Oke, kalau yang ini sediaan pemanis buatan, tadi saya sebutkan sebagai tabletop tadi. Biasanya disajikan dalam bentuk siap pakai, kayak tambahan pemanis di kue, atau kayak kopi, atau teh, gula tambahannya. Nah, ini ada yang namanya kalau di kita lembaga yang mengatur terkait keamanan pangan namanya BPOM. Nah, di negara-negara dunia, kalau yang di sini teman-teman di sini sudah ikut regulasi pangan, pasti sudah familiar dengan istilah ini. Ada namanya CAC, Codex Alimentarius Commission. Ini adalah lembaga keamanan pangan yang sifatnya adalah mendunia. CFR Kanada, ANSFA ini New Zealand, EC European Commission. Jadi negara. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam memastikan bahwa keamanan pangan masyarakatnya itu bagus. Salah satunya tugasnya lembaga ini mengecek dan memberikan izin apakah pemanis-pemanis buatan ini bisa kita pakai di negara kita. Nah, ini kalau dilihat kayak ini alita siklamat ini kalau di Kanada nggak diperbolehkan. Kalau yang lainnya semuanya oke. Ini kenapa kok bisa beda, Bu? Ini tergantung kebijakan negara. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Kadang-kala kayak kalian sekarang sholat raweh ada 8, ada 20, mazhabnya beda. Nah, kayak gitulah. Sama begitu juga dengan aturan dari masing-masing negara. Ada mereka memperhatikan faktor, orang Indonesia itu orang Cina orang Kanada itu terbiasa dengan suhu dingin, sensitif dengan pergerakan yang banyak dan sebagainya, sehingga nggak cocok dengan misalnya sifatnya siklamat ini seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi memang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Mazhabnya beda-beda. Oke, ini lanjutannya lagi, ada isomat, poliol, neotam. Nah, ini belum. Nah, ini pada zaman saya, mohon maaf ya, pemanis stevia pada zaman saya kuliah, ini adalah slide sekitar tahun 2010, saya masih kuliah 10 tahun lalu, stevia ini belum dikeluarkan aturannya. Tetapi saat ini sudah kita ACC bahwa stevia itu adalah salah satu pemanis buatan yang aman dan bisa kita pakai. Sebenarnya buktinya pun di negara-negara Asia kayak Korea, kemudian kayak Jepang itu sudah memberikan agreement stevia ini oke dipakai. Tapi pada waktu itu 2010 di negara-negara ini masih dalam perdebatan yang cukup panjang. Oke, nah ini di Indonesia
Akan kita bahas satu persatu apa itu aspartam, asesulfam, alitam, siklamat, sakarin, sukralosa, neotam, isomalt. Oke, sebentar ya. Sepertinya something. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu, saya mau tanya. Iya, silakan Anggita. Itu Bu, kan kemarin saya searching-searching yang di Google itu, katanya gula rafinasi itu udah dilarang oleh pemerintah. Itu bagaimana bisa? Terus kenapa Bu kok sampai dilarang? Terima kasih. Oke, gula rafinasi. Gula rafinasinya ini yang berasal dari sumbernya tebu ya? Iya Bu. Boleh Anggita ceritain dulu nggak proses pembuatan gula rafinasinya gimana? Kalau pembuatannya saya kurang paham Bu. Soalnya kemarin yang artikel gitu Bu. Soalnya itu kayak apa ya? Kayak mengandung zat berbahaya gitu loh Bu. Sama pemerintah itu tidak dianjurkan. Oh, maksudnya ini gula rafinasi ini yang gula pemutih kita. Apa gimana? Saya belum paham. Atau Anggita bisa coba dikirimkan deh. Bisa nggak kita? Di linknya mana yang gula rafinasi dilarang pemerintah? Ya, sambil ini laptop saya. Oke, selain nanti Anggita kita bahas, yang lainnya apakah ada tambahan lagi? Atau Anggita lagi Pak Ubah diselesaikan? Kan Bu saya mau itu ya. Kan di artikel itu kan kalau gula rafinasi itu kan yang dia difermentasikan. Ternyata itu nggak boleh langsung dikonsumsi, harus diolah terlebih dahulu gitu. Ini kayaknya kita ada perbedaan persepsi gula rafinasinya deh. Kok sayanya nggak kebayang yang gula rafinasi yang difermentasi. Mana ya? Maaf ya. Ini Bu, saya baca di artikel kan, kalau gula rafinasi itu Kamu mengandung, pakai laptop ini? kenapa Bu? Enggak. Kamu ini pakai laptop apa pakai HP? Pakai HP. Enggak, tapi kan kalau pakai laptop bisa di share ke saya. Oh, Oke, ya saya. kenapa kalau gula rafinasi? Kalau kalau gula rafinasi itu dia tidak boleh dikonsumsi langsung oleh konsumen. Jadi diperuntukkan hanya untuk industri. Oke, Karena gula saya ini sudah mengandung saya. Oke. karena banyak mengandung bahan fermentasi gitu Bu. Nih, ini tadi saya coba searching uh, yang sama Anggita. Nah, ini ya kalimatnya. Pemerintah melarang gula kristal rafinasi diperjualbelikan oleh produsen secara bebas di pasar eceran. Ini ya. Iya Bu, itu Bu. Nah,
Saya jelasin dulu. Jadi ini yang kemarin saya jelaskan di slide. Jadi proses pembuatan gula tebu itu kan kalau yang di slide kan baru pengepresan, kemudian ada apa karbonatasi, kemudian ada evaporasi sampai titik tertentu, kemudian pembentukan kristal gulanya, baru kemudian disentrifugasi. Nah, hasilnya itu sebenarnya lah yang kita kenal dengan sebutan istilah gula rafinasi atau gula tebu tadi, gula kristal rafinasi. Artinya sudah ya terrefine namanya adalah refined sugar ya. Refined itu sudah dimurnikan. Tapi biasanya memang gula rafinasi ini kan kalau istilah kasarnya adalah gula bulky. Nah, sebenarnya nggak hanya sebenarnya ini bukan sejak tahun 2019 saja. Ini sebenarnya udah agak lama juga. Jadi ini dulu itu kita masih sering mendapati karena memang gula rafinasi kan proses mengalami yang proses tadi ya. Itu biasanya memang lebih murah. Makanya dijual bisa dan pada waktu itu bisa dijual bebas di eceran. Jadi mungkin kalau dulu kalian mengenal harga gula itu 10.000, ada gula yang harganya cuma 7.000, 8.000. Itu sebenarnya adalah kelompoknya gula rafinasi. Nah, sekarang ternyata dalam penelitian lebih lanjut dan sebagainya, kan dia tuh ternyata nggak cukup, masih kotor tuh gula rafinasi ini gitu kan. Makanya dia di sini gula rafinasi ini sebenarnya nggak boleh langsung dipakai oleh konsumen. Jadi konsumen Indonesia itu belum konsumen teredukasi. Biasanya takarannya berapa, dikasihnya berapa. Karena ternyata gula ini masih belum murni gula sukrosa, tapi ada beberapa bahan tambahan yang mungkin bukan bahan tambahan ya, mungkin ada bahan, kalau tadi istilahnya yang kita kan ada bagian dari terfermentasinya yang belum selesai apa ini bahan lain tadi yang belum beres dibersihkan dan mungkin masih kotor karena dia bulky. Makanya kalau mau dipakai gula ini harus dilakukan proses dulu sebelum dipakai konsumen. Adapun kenapa kalau saat ini dibaca dulu Anggita ini gula rafinasinya boleh dijual tapi hanya ke industri. Jadi hanya boleh digunakan sebagai bahan baku industri saja. Tapi kalau untuk pasaran konsumen tingkat kecil nggak boleh. Kalau di industri saya yakin gulanya itu kristal rafinasi yang bulky yang banyak ini, yang dia sampai netonya 50 mili, ini pasti dia akan diolah dulu. Entah dinikan lagi atau seperti apa, sehingga bisa lebih baik lagi dan nggak ada zat-zatnya lagi. Gitu maksudnya Anggita. Jadi begini, jadi yang saya jelaskan kemarin memang pembuatan gula yang bulky, tapi tidak kemudian kita apa namanya tidak kita saya jelaskan terkait pemurnian lebih lanjut. Makanya mungkin kalian dulu sempat kan lihat kan gula itu ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih. Nah sebenarnya tidak semua gula yang kuning itu adalah gula rafinasi ya. Saya catatkan dulu ya. Tidak semua gula yang kuning itu gula rafinasi. Pasti ada tingkatan tertentu. Tapi kalau sekarang kalian lihat di pasaran, rata-rata semua gula pasti sudah putih karena tadi sudah mengalami proses pemurnian tambah pemurnian lagi selain setelah yang jadi gula masih kasar tadi menjadi gula yang bagus. Kalau dulu kalau orang-orang konsumen kita kan ini yang setahu saya, gak apa-apa enak-enak gula yang yang gelap itu manisnya masih masih lebih manis. Nah, tadi ya karena memang mungkin secara proses dia masih kasar, tapi kita juga harus tahu selain mengandung gula mungkin masih ada zat-zat X lain yang mungkin disinyalir bisa berbahaya bagi kesehatan sehingga tidak boleh dijual bebas sekarang di eceran itu. Kalau kalian di pasaran kan, kalau mungkin di kota semua gulanya kan pasti bermerek ya. Kalau di rumah tangga, di pasar, rumah saya itu pasti sering loh kita beli plastik kiloan, sekilo, tanpa merek, tanpa apapun. Itu ceritanya adalah dari pemasok gulanya itu beli gula besar ya kelompoknya gula rafinasi tadi. Itu yang terjadi. Makanya itu yang menurut saya yang terjadi terkait gula rafinasi, gula kristal rafinasi. Oke, tadi macet di mana ya? Aduh, oke. Nanti saya lanjutin lagi ya, kalau kita bahas di grup. Ini kayaknya saya sudah bisa mulai presentasi lagi.
Masih kedengaran suara saya atau masih macet? Oke. Yang intinya poinnya gula rafinasi itu memang biasanya lebih murah, biasanya memang banyak di konsumen pasaran, yaitu gula yang kalau diperjualbelikan harganya lebih murah sekali. Kalau dulu gula 10.000 itu cuma 8.000, nggak pakai merek, orangnya itu beli dalam bentuk sak besar, terus ditimbangin sekilo-sekilo. Itu. Nah memang di sini sebenarnya nggak masalah gula, cuman karena rafinasinya tadi belum selesai sampai final ya, tadi kemungkinan masih ada ya. Dan yang aturan pemerintah itu bukan dilarang karena kita nggak ada sumber lain gula selain gula tebu ya. Tetapi dilarangnya adalah dilarang dijual konsumen kecil kayak kita. Kita disuruh pakai gula yang bagus, yang sudah putih, yang sudah aman, safety. Yang gula rafinasi perlu diolah lanjut, makanya hanya boleh dijual ke industri besar. Ya, atau kalau mau dijual konsumen harus dijadikan dulu gula yang putih. Oke, sekarang saya masuk ke materi kita yang terkait pemanis buatan. Oke, yang pertama saya bahas di sini adalah pemanis buatan aspartam. Aspartam ini sebenarnya adalah kelompok dipeptida, gabungan dari asam aspartat sama fenilalanin metil ester. Jadi asam aspartat dan fenilalanin ini sebenarnya adalah asam aspartat ini adalah kelompoknya asam amino. Tingkat kemanisannya 60 sampai 220 kali. Biasanya dipakai untuk produk-produk yang panggangan atau produk yang memiliki rasa buah. Ini biasanya pakai di minuman jus, serbuk minuman, saya sebutnya merek ya, jus Marimas itu ya. Nilai kalorinya cukup rendah, hanya 0,4 kg kilokalori per adinya 50 mg per kilogram berat badan. Nah, ternyata kalau hasil studi keamanannya, aspartam ini karena dia adalah asam amino, dianya akan dirombak secara cepat dan sempurna di dalam tubuh kita, dan aspartam ini aman tubuh karena dia zatnya ya kenali tubuh kita, jadi ya nanti akan dicerna oleh tubuh kita menjadi asam amino. Pada status peraturan regulasinya hampir di seluruh dunia, JECFA, Eropa, Kanada, Amerika, New Zealand itu sudah memberikan izin penggunaan aspartam sebagai pemanis buatan. Selain aspartam, berikutnya ada namanya asesulfam. Nah, asesulfam ini zatnya unik. Ini enggak tahu gambarnya, namanya aja ini. 56 dimetil 123 oksatiazin 43 hidroksion 22 dioksida. Kalau aspartam tuh tingkat kemanisannya hanya 30 nih, sekitar 30 ya. 60 sampai 220, asesulfam tuh tinggi sampai 200 kali lipat. Dengan aspartam, ini bisa memberikan reaksi yang sinergis. Tidak memiliki nilai kalori sama sekali. Kenapa kok bisa nol? Karena ini zatnya ini namanya unik. Sama tubuh nggak tercerna sama sekali. Kalau aspartam tadi kan dia masih mengandung asam amino. Tubuh kita kenal, makanya ada energi yang dihasilkan walaupun hanya 0,4. Adinya nih, kecil, 15 mg per kilogram berat badan. Kalau aspartam, adinya besar, 50. Kata kunci yang harus kalian ingat adalah semakin tinggi nilai ADI, semakin aman. Semakin kecil nilai ADI, bahkan mendekati 0, menunjukkan tingkat resiko yang semakin tinggi atau kemungkinan bahayanya ada. Ya. Jadi kalau aspartam masih oke, asesulfam ini cukup harus diperhatikan sekitar 15. Walaupun asesulfam ini tidak dapat dicerna, tetapi studi menunjukkan dia tidak memenuhi sistem organ pencernaan dan akhirnya bisa dikeluarkan oleh tubuh sehingga tergolong sebagai pemanis buatan yang aman dikonsumsi. Di seluruh negara pun di dunia memberikan izinnya dengan tadi syaratnya biasanya adalah ada aturan batas maksimum penggunaannya. Oke, setelah asesulfam ini namanya adalah alitam. Alitam ini lebih tinggi lagi, 2000 kali tingkat kemanisannya. Jadi alitam itu adalah senyawa kimia yang disintesis dari asam amino, asam aspartat, alinin, dibentuk lagi bentuk amida.
Penggunaannya dengan pemanis buatan lain juga bersifat sinergis. Dia punya kalori karena dia kelompoknya asam amino. Tetapi bisa dilihat di sini, adinya sangat kecil sekali, bahkan mendekati 0,34 ya. Jadi walaupun di sini alitam studi keamanannya bisa dicerna oleh enzim dan dia memang kelompoknya asam amino, tapi karena dia molekulnya sangat kompleks ya, karena molekulnya kompleks ini ada kemungkinan ditakutkan bahaya. Makanya di sini sampai ada status keamanannya FDA itu negara-negara CAC Kodeks Dunia sudah mengizinkan, tapi di beberapa negara belum. Misalnya kayak Amerika tuh belum mengizinkan alitam karena menurut FDA dari Amerika ini terlalu kompleks produknya dan pemanisannya terlalu tinggi, mungkin ya 2000 kali, tercari pemanis lain yang lebih aman gitu daripada pun dicerna, tapi kan kompleks itu belum tentu setiap pencernaan manusia itu bisa kondisi ideal. Ini beberapa pertimbangan dan alasan beberapa badan regulasi keamanan pangan negara menyetujui atau tidak menyetujui penggunaan pemanis. Oke, berikutnya lagi ada siklamat. Siklamat ini biasanya dalam bentuk garam, kemanisannya relatif 30 kali, bisa dipakai bersamaan dengan sakarin ataupun asil sulfamka, penegas rasa manis. Nah, tidak ada kalori. Adinya 0 sampai 11. Ya, jadi ini 0 sampai 11. Ini rentan. Artinya apa? Beberapa negara di dunia sebagian mengatakan aman, sebagian mengatakan kurang aman, makanya sampai 0 gitu. Karena ini juga studi keamanan, bahkan tahun 84 ini sebenarnya sudah disebutkan bahwa tidak menyebabkan kanker. FDA juga setuju tidak menyebabkan kanker, tapi ya tadi ada beberapa pendapat sehingga ketemu adinya 0 sampai 11. Tapi secara umum JECFA dunia pun sebenarnya sudah menyatakan oke. Tapi hanya beberapa negara seperti Kanada ataupun Amerika Serikat tidak mengizinkan penggunaan siklamat. Berikutnya ada sakarin. Sakarin ini 300 sampai 400 kali, nilai kalorinya 0, kemudian juga nilai adinya 5 mg per kilogram. Sakarin ini diserap usus, tidak di metabolisme dan dikeluarkan cepat lewat urin. Nah, untuk wanita hamil ternyata ada studi sakarin dapat masuk ke dalam plasenta dan tertahan dalam jaringan fetal atau jaringan bayi tadi. Makanya di sini biasanya kalau untuk ibu hamil biasanya sangat disarankan minimal penggunaan jenis-jenis pemanis buatan. Untuk yang lainnya sih oke-oke saja. Nah, secara umum regulasi sebenarnya aman JECFA ini, tapi FDA lagi-lagi Amerika tidak setuju. Tapi yang lainnya, status negara lain bahkan telah mengizinkan. Oke, berikutnya ada sukralosa. Sukralosa ini yang saya sebutkan tadi banyak dipakai di Tropicana slim, kemanisannya 600 kali tingkat kemanisan. Jadi sukralosa itu adalah sebenarnya kayak sukrosa tapi ada perubahan struktur. Adinya 0 sampai 15, dia tidak dapat dicerna dan tidak diserap organ, juga tidak menyebabkan data adanya cacat genetik atau cacat bawaan. Hampir di semua negara juga sudah mengizinkan. Tapi biasanya masih tetap dikasih depannya 0 ini karena mungkin masih ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya bahaya, makanya dikasih 0. Tapi ya 15 lah masih oke lah. Tadi masuk juga sesulfam juga 15. Aspartam tuh yang cukup bagus sampai 50. Oke, ada neotam. Neotam ini masih turunannya dari aspartam, alitam, neotam itu satu kelompok semua dari kelompoknya asam aspartat dan fenilalanin nih. Turunan dipeptida asam aspartat dan fenilalanin. Pemanisannya sangat tinggi sekali sampai 13.000 sukrosa. Dia sinergis dengan pemanis lainnya. Nah, ini juga sudah di-approve oleh Amerika, oleh Australia dan New Zealand, bagus untuk anak-anak dan ibu hamil. Bukan bagus, aman untuk anak-anak, ibu hamil dan penderita diabetes. Tapi memang biasanya kalau kita mau milih ya pemanis apa, ya kalau ini kan sangat besar sekali ya sampai 13.000. Itu enggak sih kita sebenarnya tingkat pemanisan sebesar itu gitu. Tapi ya itu bisa jadi satu opsi. Oke, berikutnya lagi ada namanya siklamat, isomalt.
Isomalt ini adalah gabungan dari sukrosa dari sukrosa dan merupakan campuran dua disakarida alkohol, yaitu glukolmalitol dan glukosorbitol. Jadi ini isomalt itu sebenarnya gabungan ini, manitol sama sorbitol. Tingkat kemanisannya sebenarnya lebih rendah dari gula. Jadi bukan memberikan rasa manis yang kuat. Kalau yang sebelumnya tadi kan tingkat kemanisannya lebih tinggi. Kalau ini kebalikannya, tingkat kemanisannya lebih rendah, tetapi nilai kalorinya juga lebih rendah dibandingkan sukrosa. Jadi ada tuh pemanis yang memang dia itu malah, intinya pemanis itu dia memberikan rasa manis. Bisa rasa manisnya lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi yang kedua juga adalah dia tidak memberikan energi atau memberikan energi dalam jumlah sedikit. Itu kata kuncinya pemanis buatan. Ada dua tadi ya, memberikan rasa manis, whether ini higher or lower than sucrose. Yang kedua, dia di sini pasti, ini yang kalau yang kedua ini pasti lower energy than sucrose or zero energy. Nah, kalau isomalt ini memang belum adinya tidak dinyatakan. Kalau adi tidak dinyatakan, itu berarti termasuk kelompok GRAS, generally recognized as safe. Saya balik ke atas sebentar, tadi yang saya skip penjelasannya. Jadi kalau produk pangan yang dia dikenal sebagai GRAS, maka batas penggunaannya itu apa sih ini? Batas penggunaannya adalah CPBP, yaitu dia boleh ditambahkan sebanyak mungkin sebenarnya, tetapi biasanya dibatasinya lebih kepada sifat fungsionalnya. Jadi kalau seberapa banyak ya kita bisa pakai isomalt tadi, sebanyak mungkin karena dia GRAS. Tapi tentunya kita pasti punya batas ambang keenakan, kemanisan yang sangat tinggi sehingga kita sudah tidak perlu lagi menggunakan isomalt. Ya, jadi gula biasanya yang golongannya isomalt dan sebagainya dan bawahnya tuh adi tidak dinyatakan, bukan berarti dia tidak aman. Justru dia aman karena dia kategorinya adalah GRAS. Ya. Generally recognized F, secara umum dikenal aman. Seberapa banyak? Ya tadi indera pengecap kita yang akan menunjukkan iki wis kakean, iki enak gitu. Termasuk sebenarnya MSG itu GRAS, generally recognized as safe. Keenam lidah indera kalian itu yang menentukan tingkatan penggunaan maksimumnya. Oke, ini studi keamanannya aman, tidak menyebabkan peningkatan kadar gula dan banyak dipakai di beberapa negara. Isomalt ini ada namanya poliol, ini juga termasuk golongannya gula alkohol, xilitol, sorbitol, maltitol, laktitol, eritrol, manitol. Tapi memang tingkat kemanisannya kurang dari 1 dibandingkan sukrosa. Punya keunggulan lain, bisa dijadikan pengental. Adinya tidak dinyatakan alias GRAS, aman untuk konsumsi sehari-hari. Tapi ada ternyata kalau terlalu banyak, mungkin bukan inderanya yang terasa, tapi ini perutnya. Ada efek kembung atau laksatif. Tapi overall aman lah, kembung insya Allah hilang lah beberapa jam setelah penggunaan minyak kayu putih atau sebagainya. Dan memang beberapa negara juga, bukan negara ya, hampir semua negara sudah menyatakan aman. Oke, ini yang tadi saya sebutkan, jadi kalau pada zaman saya dulu, ini namanya ada taumin. Taumin itu adalah kalau sekarang memang tidak banyak dikembangkan ya. Taumin ini dulu dibuat dari ekstrak buah dari Afrika. Dia awalnya mendapatkan kategori GRAS, tapi kemudian CAC belum meng-ACC, dia bisa juga digunakan bersamaan dengan sakarin dan acesulfam. Kemudian stevia, ini saya sebutkan. Nah, stevia itu komponen manisnya itu bukan glukosa tadi, ya. Kalau sorbitol, manitol itu sebenarnya kayak glukosa Mas Yanti, itu cuman gugus fungsionalnya sudah berubah, bukan aldehyde keton tapi alkohol semua. Nah, stevia ini sebenarnya kelompoknya adalah turunan diterpen, komponen steviol, diekstrak dari daun stevia rebaudiana, punya tingkat kemanisan 300 kali. Dia penguat rasa, tidak dicerna, tidak diserap, dibuang lewat feses. Sudah beberapa, kalau sekarang ya hampir semua negara sudah mengizinkannya. Oke, ini ada beberapa studi, ini tahun dulunya 2003, sekarang sih sudah mulai banyak menunjukkan ACC atau kebolehannya. Oke, secara umum kalau kita mau menggunakan pemanis buatan,
Pemanis buatan itu hanya boleh ditambahkan dalam makanan atau minuman dalam jumlah yang secukupnya ya. Jadi cukup ya, nggak boleh berlebih karena ada batasan itu juga. Biasanya produknya apa yang menggunakan pemanis buatan? Kalau produk-produk itu punya klaim rendah kalori, ya, reduce kalori, reduce low joule atau tanpa penambahan gula, itu ciri-ciri label kalau produk itu menggunakan pemanis buatan. Kemudian sejenisnya polyol isomalt sama polydextrose ini pemanis buatan, tapi karena dia punya sikain berupa pembentuk tekstur dan humektan, juga boleh digunakan. Kemudian pemanis buatan ini dapat bersifat sinergis sehingga bisa digunakan secara tunggal atau bersamaan. Kayak tadi, gabungan. Jadi nggak mesti satu produk itu hanya ada asesulfam gitu, nggak. Biasanya ada dua, aspartam, asesulfam. Kalau pakai satu toh, itu biasanya dosisnya tinggi, sampai 100 sebutlah. Tapi kalau digabung, asesulfam sama aspartam, asesulfamnya 20, aspartamnya 30, itu sama dengan asesulfam 100. Nah, itu kan sangat mengurangi dosis kan. Karena pemanis buatan ini dia bisa bekerja sama atau memiliki sifat sinergis ini. Oke, ini informasi terkait aturan pelabelan untuk produk-produk yang mengandung pemanis buatan. Semua produk yang mengandung pemanis buatan wajib ya harus mencantumkan pada labelnya jenis pemanis buatan yang digunakan, khususnya di komposisi bahan atau ingredientnya. Nah, khusus untuk pemanis buatan yang dalam bentuk sediaan, tabletop tadi, kayak taburan atau dita itu harusnya mencantumkan ADI dan pernyataan bahwa tidak boleh digunakan untuk memasak atau menganggang. Jadi makanya biasanya kan kayak gula-gula yang ada di gula stevia atau apa itu kan memang tulisannya. Kalau cek Tropical Acid itu ada tulisannya tidak digunakan untuk memasak biasanya. Kalaupun dipakai tadi tambahan teh gitu aja, enggak. Sponsornya Tropical Acid dia nggak pernah bilang kan disuruh masukin jadi adonan kue, enggak. Dia punya produk sendiri. Itu khusus biasa lu klaimkan ini untuk bikin teh gitu, karena dia tabletop. Dan harus mencantumkan ADI. Kalian bisa cek itu pasti ada ADI-nya. Kemudian ada peringatan yang wajib dituliskan, khusus misalnya adalah pada aspartam. Aspartam itu adalah dia memang aman dari protein. Sebenarnya nggak hanya aspartam, aspartam, alitam, sama neotam. Itu harus punya warning di tulisannya. Kenapa? Karena ini orang yang punya penyakit fenilketonuria, ini ada permasalahan urinnya, kencingnya, itu dia sensitif fenilalanin. Sedangkan namanya aspartam ini dari aspartat sama fenilalanin. Dia minum produk yang mengandung aspartam, makin sakit, makin bahaya terhadap penyakitnya fenilketonuria-nya. Sehingga harus ditulis di labelnya. Bisa cek produk yang mengandung aspartam, tulisannya produk ini yang mengandung aspartam cocok bagi penderita fenilketonuria karena mengandung fenilalanin. Oke, kemudian kalau selain aturan keamanan tadi, juga biasanya kadang ada produk-produk yang memberikan klaim kesehatan. Tulis, ya syaratnya. Tidak menyebabkan karies gigi. Boleh permen ditulis seperti itu jika mengandung pemanis buatan golongannya polyol, isomalt, atau sukralosa. Pangan rendah kalori, tanpa tambahan gula ya. Sesuai, harus kalorinya lebih rendah nggak? Nggak ada gulanya, bener nggak? Terus kemudian, pangannya untuk penderita diabetes. Cek dulu, benar nggak ini pemanisnya adalah pemanis polyol, isomalt, atau sukralos, atau pemanis buatan lainnya. Oke, ini bahan yang tadi ya sama kayak saat sebelumnya. Ini nilai AD-nya, ini nilai batas penggunaan maksimumnya nih. Kalau dia biasanya yang keras sampai CPBB, jadi cara produksi pangan yang baik, maksimumnya sampai berapa Bu? Ya sama gitu kasarannya. Pemanis buatan ini punya beberapa manfaat juga, meningkatkan rasa manis, menutupi rasa pahit salah satu pemanis buatan, nah, makanya dibuat berdampingan, memperkuat cita rasa buah, dan pengendali cita rasa, biar manisnya itu nggak depan doang yang kuat, aftertaste-nya nggak ada. Nah, ini ada teorinya sendiri dalam teori pemanis. Oke, tadi saya sebutkan pemanis itu bisa bersinergi, artinya meningkatkan tingkat kemanisannya, dengan nilai dibandingkan dengan penggunaan sendiri.
Ini faktor yang berpengaruh dalam sifat sinergis ini adalah konsentrasi, suhu, jenisnya, sama karakter produknya, reologinya. Apakah cair, padat, dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya. Nih, kalau kita pakai 5% sukrosa sama 0,18% siklamat, pemeriksanya akan naik 123. Logikanya siklamatnya cuma nambah 0,1, pemeriksanya langsung naik jadi 23. Ini. Nah, fruktosa tambah siklamat naiknya jadi 131. Jadi ini xilitol itu kan dia rendah kan, tingkat kemanisannya di bawahnya sukrosa, tapi ditambahkan siklamat 0,18 nih. Kemanisannya jadi tinggi 124. Sinerginya 24%. Ini bukti pengujian campuran-campuran gula ini memiliki tingkat kerjasama sinergitas yang tinggi untuk memberikan rasa manis. Oke, ini contoh adalah tabel tingkat kombinasi. Ini ACK ini adalah singkatan dari asesulfam sama aspartam, ini yang paling banyak dipakai, sama siklamat itu sampai 90% sinerginya. Yang dipakai berikutnya lagi adalah asesulfam tambah aspartam, itu 50, itu tingkat sinerginya 50%. Nah, ini adalah aplikasinya. Ini contohnya yang ini, produk-produk yang pakai pemanis buatan, ada permen karet, itu biasanya kombinasi aspartam asesulfam atau sakarin asesulfam. Minuman rasa buah, tadi saya sebutkan ya, Marimas Jus itu banyak pakai aspartam. Coca-Cola, Pepsi, minuman ringan, puding instan, gelatin, sirup ataupun produk basis susu. Oke, ini jenis kombinasi yang di Indonesia banyak yang dipakai, seperti apa saja. Oke, ini kalau di Indonesia, ini data yang paling banyak dominan memang ternyata adalah aspartam dan siklamat, 56%. Berikutnya kedua, aspartam, siklamat, sama asesulfam. Kemudian yang terakhir adalah aspartam, asesulfam. Jadi aspartam di Indonesia ini masih cukup tenar, walaupun kalau dihitung total di awal data tadi ya, presentasenya paling tinggi sebenarnya siklamat. Tapi ya, cukup tenar asesulfam ini dengan bentuk kombinasi-kombinasinya. Oke, untuk yang ini terima kasih, saya sedikit lanjutkan yang ini juga dikit lagi. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan di sana ya, ada sakarin, ada siklamat, ada aspartam, asesulfam, sorbitol. Nah, oke, secara umum manfaat manis gula pasti pengganti gula atau sukrosa atau fruktosanya. Kemudian kegunaan pemanis buatan adalah mengontrol jumlah kalori, ya, jadi bagus untuk orang diet, serta mengurangi kerusakan gigi. Jadi kalau untuk permen anak-anak biasanya yang ada pemanis buatannya. Serta khususnya untuk orang-orang penderita penyakit khusus seperti diabetes, ini jadi solusi sekali. Mereka tetap bisa menikmati hidup tanpa ada gula. Oke, ini kelebihannya. Penggunaan pemanis buatan itu umumnya lebih tinggi, tapi ingat ada juga yang pemanis buatannya lebih rendah, tingkat kemanisannya ketimbang gula tadi. Tapi pasti kelebihannya rendah kalori, lebih murah ya kan. Kalian gula sekilo aja. Jadi gini, kalau kalian nanti menemukan ya sirup, karena sekarang lebaran nih, ada sirup yang menyatakan satu botolnya atau sampai harganya cuma 12.000, cuma 10.000. Sedangkan kalian tahu harga gula itu sekarang 18.000 sampai 20.000, kalian patut curiga. Sebenarnya yakin tah sirup ini 100% gula? Mungkin dia nulis ingredientnya gula, tapi kalau kalian setelah dapat gula ini harusnya tahu dong, gula itu definisi umum ya. Kadang-kadang konsumen tuh pinter, produsen tuh pinter, dia nggak nyebutin komponen, ingredient bahannya, rumus kimianya, tapi hanya sebutin ya gula gitu doang, padahal bukan macam-macam. Tapi ya nggak apa, saya yakin mereka tetap bisa jualan di pasaran, pasti sudah lolos dari BPOM. BPOM-nya dia nggak mungkin bisa bohong, pasti menyebutkan bahannya apa, ingredientnya berapa persennya tadi, sebelum kalau sudah dicek sama BPOM dan ACC baru boleh keluar di pasaran. Ya, karena ini pasti lebih murah, tingkat kemanisannya tinggi. Kemudian relatif tidak menaikkan gula darah dan tubuh jika digunakan tidak berlebihan, pasti nih. Tapi kekurangannya tadi, kurang aman bagi kesehatan manusia. Sebenarnya kenapa sih kok bisa muncul kata kurang aman? Logika berpikirnya sebenarnya sederhana. Hal-hal yang
memberikan rasa manis itu kan sebenarnya dia, apalagi yang sintetis ya. Kalau stevia kan dari alam, itu bisa dicerna tubuh dan lainnya. Rata-rata yang otomatis yang nama tipe panisnya adalah sintetis, kan berarti bentuk komponennya baru. Ketika bentuk komponen baru nggak ada di alam, nggak ada di hewan tumbuhan, masuk ke tubuh kalian pasti bingung metabolismenya. Dia diapain ya? Tak cerna secara karbohidrat, tak cerna secara protein, atau lemak, atau tak simpan, atau tak buang. Nah, sederhananya kalau dibuang aman, tapi ingat tubuh manusia itu beragam. Sehingga bisa saja aman bagi seseorang, tidak aman bagi orang lainnya. Nah ini dia, makanya timbul polemik bisa terjadi yang aman. Makanya biasanya kita pilih-pilih dulu. Atau kalau mau yakin ini aman, makanya tadi ada Badan Pengawas Keamanan Pangan di dunia dan juga masing-masing negara yang tugasnya mengecek tiap hari nge-lab dan sebagainya, ada datanya, ada jurnalnya, sehingga memang oke, ini aman gitu. Nah tadi dapat merusak proses pencernaan dalam tubuh, tadi saya jelaskan ya, pencernaan kan itu bingung nanti. Dan juga dalam jangka panjang bisa merusak metabolisme dan dapat menyebabkan kanker. Jika penggunaannya dalam jumlah banyak dalam jangka panjang, tadi itu pasti efek negatif itu bisa menyebabkan kanker. Tapi ya ini nggak semuanya, oh ada asesulfam, ada aspartam, bahaya, nggak mesti. Cek dulu tingkat amanannya. Terus kemudian cek juga apakah konsumsinya tiap hari gitu kan. Tubuh kalian itu juga punya upaya detoksifikasi kok. Ya kayak puasa ini kan mungkin kasarannya, lu kemarin saya banyak minum minuman yang pengawet nih. Nah mungkin saat puasa ini ketika perut kalian tidak memetabolisme pangan, justru dia mendetoks yang ada di sekitar tubuh kalian yang dikeluarkan. Jadi nggak usah takut, justru ilmu kita itu ya begini nih, pemanfaatan teknologi sehingga menyebabkan nilai tambah. Cuman harus dibarengi dengan kearifan kalian dalam kearifan manusia dalam menggunakannya. Oke, ini sudah dibahas juga terkait batasan zat pemanis. Nah, karena zat pemanis ini adalah bahan tambahan, biasanya selalu ada ujinya. Uji apakah produk ini mengandung pemanis atau tidak. Tadi di awal slide ini saya jelaskan ciri-cirinya, ada aftertaste pahit, ada aftertaste tenggorokan kering, ada rasa yang pekat. Nah, itu secara sensori. Kalau secara kimiawi biasanya ada uji-uji berupa uji rasa. Pada sampel yang sakarin terdapat sisa endapan dari sublimasi sarian etan. Nah, ini ada. Kemudian namanya uji reserkinol. Ini biasanya kalau mengandung sakarin, ketika ditetesi dengan NOH akan memberikan pendar warna hijau. Atau pada metode nitrit test, kalau yang mengandung siklamat, ketika diteteskan dengan nitrit, warnanya jadi ada endapan putih. Oke. Ini banyak dipakai di BPOM yang terkait uji pengendapan ini. Jadi mengendapkan sampel dengan menambahkan suatu pelarut yang sesuai sehingga ke dalam sampel ada zat BP ini bisa terendapkan. Biasanya contohnya ini pada endapan putih menunjukkan ada siklamat. Dengan cara apa? Endapan putihnya itu adalah barium sulfat. Ini kemudian dikeringkan sehingga bisa dihitung berapa banyak siklamat dalam zat itu. Oke, jadi pasti saya rasa tadi walaupun di label pangannya nggak ditulis itu, pasti kalau udah ke BPOM nggak bisa, karena BPOM biasanya kasih aturan terkait keamanan ini, ada ujinya. Oke, ini juga ada terkait analisis pemanis sintesis natrium sakarin dan natrium siklamat dalam kemasan teh. Ini juga bisa kita ujinya pakai spektrofotometri UV-Vis. Dia lebih bagus daripada hanya kita uji dengan penetesan atau endapan ini. Oke, kuliah saya selesai terkait pemanis buatan. Apakah ada yang bertanya? Bu Inta, saya ingin bertanya. Silakan, Sania ya nih. Ya, Bu. Jadi kemarin untuk tugas yang deadline hari ini itu kan saya membuat proses pengolahan gula stevia. Nah, gula stevia ini kan yang termasuk banyak digaung-gaungkan aman bagi tubuh, juga non kalori sama indeks glikemiknya juga rendah. Nah, kemarin itu waktu saya searching video itu juga ada yang membahayakan. Jadi
di situ ada beberapa gula stevia yang dijual di pasaran tuh yang mengandung maltodextrin. Jadinya ya dia indeks glikemiknya lebih tinggi. Terus saya lihat di komentarnya itu Bu, itu banyak gitu. Ya kayak lebih baik kita olah sendiri stevia langsung di blender itu Bu, terus kan jadi bubuk, itu bisa digunakan jadi gulanya. Tapi kalau saya lihat perbandingannya itu tingkat kemanisannya memang lebih rendah daripada gula stevia yang komersil. Kalau kayak gitu tuh apa benar Bu, mending lebih aman yang pakai gula stevia yang langsung blender tadi itu Bu, buatan sendiri atau yang komersil gitu? Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Sania. Jadi gini, kalau untuk selama ini sih sebenarnya sudah banyak penelitian yang mengklaimkan bahwa stevia itu aman. Ya, bahkan sebelum keluar aturan sekarang, seperti yang sudah ceritakan ya, 2008 saya kuliah itu stevia itu belum keluar, resminya dia itu safe, ya. Tapi dia sudah banyak dipakai juga di negara-negara Jepang dan Korea Selatan. Nah, kalau ada orang bilang menyatakan, aduh jangan pakai stevia yang bubukan, itu bahaya, mendingan pakai. Tapi dia lihat ya, sarannya dia kalau saya dengar dari yang informasi Sania tadi, sarannya mendingan bikin stevia sendiri, gitu kan. Jadi sebenarnya sih saya nggak tahu ini lebih ke arah komersil atau sebagaimana. Jadi menurut saya sih nggak tahu, itu kan masih kolom komentar ya, belum jurnal ilmiah dan apa. Jadi sebenarnya stevia ini aman kok, sudah banyak penelitian aman. Nah sekarang apakah mau dalam bentuk kristal steviosidanya adalah bubukan tadi atau kita jus sendiri? Nah, yang dijual di umum yang bentuk kristal itu ada yang benar-benar ekstrak murninya ya kan. Sedangkan kalau kalian tahu daun, kan sebenarnya memang daun. Daun itu isinya nggak hanya steviolnya doang kan, tapi ada seratnya. Di daunnya sendiri ada seratnya kan. Ada mungkin kelompok-kelompok polisakarida lain yang kemarin sempat kita bahas di mata kuliah satuan proses ya. Di daun itu ada serat, ada selulosa dan kawan-kawan tadi. Nah, makanya kalau dibandingkan, ya jelas ketika kita blender satu genggamnya, harus satu genggam nih, baru bisa manis nih, dapat jus steviolnya. Ketimbang padahal kalau kita pakai ekstrak bubuk, cuma pakai sebutlah 1 gram lah atau seujung kuku. Karena yang ini sudah ekstrak murni, yang jusnya daun stevia itu campuran. Kalau mungkin jusnya ini kita proses, kita pasti mungkin akan mendapatkan jumlah yang sama dengan satu gram tadi atau 1 jentik dikit lah di kristal steviolnya, kristal steviosanya gitu. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya yaitu pendapat umum, memang ada beberapa orang. Jadi kalau di ilmuwan saya pangan itu ada paham yang dia istilahnya ada namanya paham xenobiotik. Ada namanya xenobiotik. Jadi keilmuan pangan yang dia benar-benar naturalis. Dia nggak mau menerima produk yang mengalami proses. Jadi paham yang dia menganut paham naturalis itu, bahkan tadi kayak stevia, dia maunya nggak apa-apa, dia mengakui stevianya bagus untuk sebagai pemanis buatan, tapi bahkan dia nggak mau menerima proses labnya tadi, padahal labnya tadi intinya hanya untuk memurnikan. Dia benar-benar maunya back to nature alami. Di paham yang naturalis tadi juga, dia tidak mau mengenal xenobiotik. Xenobiotik itu apa sih? Xenobiotik itu semua zat yang mungkin dihasilkan selama proses, yang mungkin jadi dengan sengaja sintetik, yang dimana zat itu kalau masuk tubuh dia tidak dikenal. Ya termasuk orang naturalis itu nggak mau xenobiotik, ya nggak mau makan yang mengandung makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan atau BTP lainnya. Ya itu paham saja sih. Tapi kedua-duanya yang ini saya pahami di jurusan saya dulu di IPB itu, xenobiotik senaturalis-naturalisnya orang itu dia masih paham kok memang ini keamanan dan sebagainya. Cuman memang biasanya lebih ke arah really back to nature gitu. Ya kalau secara saya pandangan secara umum ya diterima saja, nggak apa-apa. Kalau ada daun stevianya tersedia di rumah ya nggak masalah. Tinggal kita kalau mau minum yang manis kita nggak jus. Cuman tingkat kepraktisan tadi nilai tambah itu akan bermain kembali. Ya kalau yang hal ini anak-anak agroindustri harusnya lebih paham.
teknologi itu bukan untuk menyusahkan kita kok, pasti untuk memudahkan, tinggal tadi bagaimana menggunakannya secara arif dan bijaksana. Kira-kira gitu Sania, gimana? Menjawabkah? Ya Bu, sudah. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Bu Yunita tutup kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada 9 orang yang stay sampai akhir. Anggita, Firdaus, Afrida, Yunita, Cio, Nila, Najwa, Yuliana, sama Sania. Insya Allah semoga ya doain bisa ke-download sehingga saya bisa share materinya ini di luar yang materi PPT-nya tadi. Mari kita berdoa, semoga diberikan kesehatan semuanya di rumah, diberikan keberkahan di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, dan kebaikan untuk negara kita dan di dunia wal akhirat kita. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari Bu Yunita sore ini. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya.